warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ridho Ananda Saputra Napitupulu, NPM B1A 017055 dalam video KKN Mandiri periode 91 kelompok 293. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai regulasi pemerintah tentang untuk penanggulangan COVID-19 dan juga protokol kesehatan yang harus dilaksanakan secara disiplin oleh masyarakat. Baik, pada kali ini kita mengutip dari situs resmi dari Kementerian Kesehatan. Nah, protokol kesehatan merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara tertib oleh masyarakat guna menghindari tertularnya COVID-19 agar tidak semakin luas. Nah, apa saja yang harus diterapkan dalam protokol kesehatan ini? Yang pertama adalah menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah terlebih dahulu kecuali untuk kegiatan yang mendesak. Akan tetapi pada era new normal ini usahakan walaupun berkegiatan di luar tetap melaksanakan protokol kesehatan ini agar apa yang diupayakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan segera dan kita Indonesia dapat terbebas dengan COVID-19 ini dengan segera. Nah, yang kedua yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja makanan dan lain-lain. Terlebih ketika kita memasuki pasar-pasar yang mana pasar tradisional merupakan klaster baru bagi penularan COVID-19. Nah, yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah dan tempat umum. Yang ketiga, untuk poin ketiga ini sangat dianjurkan oleh pemerintah sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut. Sangat dianjurkan apabila telah beraktivitas di luar ruangan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar COVID-19 mati ketika terjadi sentuhan-sentuhan di tangan terkena alkohol, maka virus corona disease 19 dapat mati sehingga kita terhindar dari terinfeksinya virus corona. Nah, yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika telah beraktivitas di luar ruangan, maka usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Apalagi mencuci tangan itu penting. Apalagi kita kadang-kadang secara tidak sengaja menyentuh mata, menguncap mata misalnya, kadang-kadang juga menyentuh hidung, bagian hidung, sehingga virus terhirup lewat hidung dan masuk ke tubuh. Bisa juga lewat mulut, makanan-makanan yang kita sentuh sebelum mencuci tangan, maka hal itu sangat berbahaya apabila kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang kelima yaitu tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya obat ampuh yang mana hingga saat ini vaksin belum ditemukan ya. Oleh karena itu, vaksin alami yang ada di tubuh kita atau sistem pertahanan tubuh lah yang sangat efektif untuk membunuh COVID-19 ini agar tidak terinfeksi ke tubuh kita. Oleh karena itu, dengan meningkatkan daya tahan tubuh, yakni dengan cara menjaga pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan mencegah stres dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak mudah tertular virus corona. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Nah, hal ini juga penting
karena kita tidak tahu apakah seseorang tersebut bersih dari virus corona atau tidak. Oleh karena itu, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Itulah mengapa dokter atau tim medis yang menangani pasien COVID-19 menggunakan APD atau alat pelindung diri yang tebal. Itu pun seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali tim medis yang tertular virus corona ya, walaupun dia telah menggunakan APD yang tebal, yang lengkap sesuai dengan standar WHO atau World Health Organization, itu pun masih dapat tertular. Nah, kita juga dianjurkan untuk menghindari orang-orang yang dicurigai terinfeksi virus corona seperti PDP, OPD, dan lain-lain. Kemudian, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai adab ya, adab ketika bersin. Ketika bersin itu kita sangat dianjurkan untuk menutup hidung atau mulut dengan tisu. Sesudah bersin, tisu tersebut langsung dibuang. Jangan digunakan kembali. Dan ingat, membuang sampah harus pada tempatnya, yaitu pada tong sampah atau tempat sampah lainnya. Dan selanjutnya itu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, ini juga penting untuk menjaga lingkungan atau tempat-tempat yang sering disentuh agar virus yang telah tersentuh orang-orang lain atau terbawa oleh orang lain itu mati segera setelah kita bersihkan tempat-tempat yang sering disentuh oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi pemerintah. Selain membutuhkan itikat baik, pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan. Penanganan wabah COVID-19 ini perlu perangkat hukum dan peraturan pelaksana yang memadai, transparan, dan mampu memenuhi hak-hak masyarakat atas kesehatan. Sejauh ini pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan wabah corona disease 19 atau COVID-19 seperti Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan, dan PP nomor 21 tahun 2000 tentang pembatasan sosial berskala besar dan dalam rangka penanganan COVID-19. Lalu PP PSBB itu mengamanatkan kepada seluruh lembaga terkait untuk menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dan dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19 pada 3 April 2020 lalu. Regulasi-regulasi tersebut dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia agar segera usai dan segera berakhir. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat, serta dibutuhkan kedisiplinan yang ekstra tinggi dari masyarakat agar hal-hal yang diupayakan oleh pemerintah dan juga kita inginkan bersama pada saat ini agar segera tercapai dan virus corona segera berakhir dari Indonesia, sehingga seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, ibadah, dan pendidikan segera dapat dilaksanakan seperti sedia kala. Demikian video kali ini, saya akhiri. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.